Anggota DPR RI Haris Tulino meminta Bank Indonesia alias BI untuk tidak menutup-nutupi penyebab rupiah melemah terhadap dolar. Pernyataan itu disampaikan langsung politisi PDIP itu di hadapan Gubernur BI Peri Warjio dalam rapat kerja bersama Komisi 11 dan Bank Indonesia pada Senin 18 Mei. Dalam rapat tersebut, sesekali Haris Tulino menyemprot bos Bank BI tersebut. Bahkan Haris tidak percaya bahwa melemahnya rupiah terhadap dolar hanya karena kondisi global. Menurut Haris, kondisi global hanyalah salah satu penyebab rupiah melemah terhadap dolar. Namun, penyebab lainnya ialah karena ada masalah pada pasar domestik, mulai dari masalah fiskal, arus modal keluar yang besar, dan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Maka Haris meminta BI untuk jujur apa adanya terkait apa saja yang menyebabkan rupiah anjlok terhadap dolar. Diketahui nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kian melonjak. Senin pagi ini data Bloomberg sekira pukul 9 pagi menunjukkan nilai tukar dolar AS berada di level 17.658 rupiah. Sementara di bank dolar AS bahkan sudah dijual hingga ke level 17.750 rupiah. Mengutip harga jual dolar AS pagi ini per pukul 9 pagi, harga titik counter di sejumlah atau transaksi tunai di bank langsung berkisar dari 17.645 hingga 17.750 rupiah. Sebelumnya pemerintah membantah Indonesia berada di jurang krisis setelah rupiah terpuruk di angka 17.400 per dolar AS. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan ekonomi dalam negeri Indonesia sejatinya dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang naik ke angka positif dan inflasi yang terkendali bahkan menurun, di mana ekonomi Indonesia naik 5,61% serta cadangan devisa juga cukup kuat. Hal ini kata Peri menggambarkan bahwa rupiah seharusnya bisa stabil bahkan menguat. Di bawah benar-benar karena fasilitas KLM dari BI. Yang kedua yang saya soroti mengenai IKU adalah sampai saat ini belum ada IKU untuk masing-masing Dewan Gubernur. Jadi ini menjadi catatan untuk Pak Gubernur. Yang kedua tentang kurs, Pak. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Nah, tetapi di presentasi Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harga juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah. Padahal BI sudah banyak sekali melakukan langkah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 menjadi 146 billion dollars. SRBI sudah dikerek menjadi 6,41%. SBN, BI juga membeli SBN 332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tambah 133 triliun lagi. BI juga melakukan pengetatan pembelian dolar dari 50.000 ke 25.000. Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Kita tahu, Pak, bahwa rupiah is as unbiased predictor terhadap kondisi 98. Ya, di 98 proporsi utang luar negeri kita besar sekali. Dan di 98 level of depreciation-nya luar biasa dari 2.500 ke 16.500.
Kalau sekarang katakan depresiasinya dari 16.500 ke 17.600 dan proporsi utangnya dominan di utang domestik. Tetapi bagaimanapun juga Pak, ini adalah tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Memang disadari BI tidak menganut yang namanya exchange rate targeting. Beda dengan Singapura. BI menganut inflation target.